kedatangan mereka di pulau itu karena sudah mendengar kabar tentang bajak laut Giant Warrior yang pergi untuk menjemput Luffy dan kawan-kawan dari pulau Egghead. Jadi bukan hanya bajak laut New Giant Warrior saja yang mengetahui tentang hal tersebut, melainkan juga banyak raksasa lain. Di antara para raksasa yang tahu tentang hal itu, ada pula suatu kelompok kriminal yang terdiri dari para raksasa jahat di pulau Elbaf. Mereka berniat untuk mencari keuntungan dari kedatangan bajak laut topi jerami. Para raksasa dalam kelompok kriminal ini sering berurusan dengan dunia luar, sehingga uang merupakan hal yang dianggap sangat penting oleh mereka. Dengan begitu, saat mendengar kabar bahwa Luffy dan kawan-kawan datang ke sana, mereka pun berniat untuk menculik beberapa kru agar bisa ditukar dengan bounty. Sebelumnya, kelompok ini juga berniat untuk melakukan hal yang sama ketika bajak laut Akagami datang ke Pulau Elbaf tempo hari. Namun mereka tidak jadi melakukan hal tersebut karena dianggap hal itu sangat beresiko. Mereka semua sudah tahu sejak lama seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh Shanks. Selain itu, mereka pun paham bahwa Shanks dianggap sebagai pahlawan besar dan dihormati di Pulau Elbaf karena aksi heroiknya 6 tahun lalu dalam menghentikan amukan Loki. Jadi, terlalu berbahaya untuk mencari masalah dengan si rambut merah itu, sehingga para raksasa dalam kelompok kriminal tersebut pun mengurungkan niat mereka. Para kru Shanks juga dianggap memiliki nama besar di lautan. Mereka memiliki kekuatan yang tidak terpaut jauh satu sama lain dan sangat sulit untuk ditembus. Jadi, tak ada satupun dalam kelompok bajak laut Akagami yang mampu dihadapi oleh para raksasa pemburu hadiah itu. Namun, kali ini ketika mendengar kabar soal bajak laut topi jerami yang datang ke sana, mereka berniat untuk mencoba menjalankan niat tersebut melalui rencana yang licik. Tentu mereka tidak akan berani mencoba menargetkan Luffy dan para kru yang kuat. Mereka akan mencoba mengukur kekuatan kru mana saja yang sekiranya bisa mereka tangkap. Walau para raksasa dalam kelompok kriminal ini terlihat cukup sangar dan menakutkan, tapi kita bisa menebak bahwa jika nanti mereka benar-benar mengganggu bajak laut topi jerami, mereka hanya akan berakhir dengan gagal. Seperti sebelumnya juga, Rod yang sudah berani macam-macam dengan mereka malah berakhir dengan disambar petir Zeus oleh Nami. Setelah memperlihatkan kelompok kriminal raksasa tersebut, cerita beralih ke pantai Elbaf. Kapal bajak laut Giant Warrior telah berlabuh di sana, sehingga semua yang ada di atas kapal langsung segera turun. Tujuan mereka adalah perpustakaan Jaguar di Sal, karena Dory dan Brogy bisa melihat betapa Robin sangat antusias untuk bertemu dengan Sal. Robin juga masih belum tahu keadaan Sal saat ini yang dalam chapter lalu terlihat tumbang di lantai. Jika Robin tahu tentang hal itu, tentu dia akan sangat sedih dan terpukul. Dalam perjalanan menuju ke perpustakaan itu, para kru bajak laut Giant Warrior menceritakan berbagai hal menarik tentang perpustakaan Sal. Salah satunya adalah soal Poneglyph. Mereka menyebut Poneglyph sebagai batu-batu dengan tulisan aneh yang misterius. Menurut mereka, di perpustakaan itu terdapat beberapa batu dengan tulisan aneh yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang tertentu. Robin pun langsung paham bahwa batu dengan tulisan aneh yang mereka maksud tak lain adalah Poneglyph. Wanita itu lalu bertanya apakah ada batu yang berwarna merah, tapi para raksasa bilang tidak ada yang berwarna merah. Seperti yang kita tahu, Poneglyph yang berwarna merah adalah Rod Poneglyph, dan Rod Poneglyph terakhir berada di tangan pria dengan bekas luka bakar, sehingga benda itu tidak mungkin berada di Pulau Elba. Di antara batu-batu yang ada di dalam perpustakaan Sal, ada satu batu yang menurut Sal yang paling penting. Batu itu juga sudah lama berada di Pulau Elbaf, tidak seperti batu lain yang dibawa dari luar. Jadi, dari sekian banyak Poneglyph yang disimpan oleh Sal, ada satu Poneglyph yang dianggap lebih berharga dari yang lain, dan Poneglyph tersebut berasal asli dari negeri para raksasa itu. Mengapa dianggap lebih berharga dari yang lain? Mungkin karena isi dari Poneglyph tersebut berisi informasi yang sangat berharga, entah soal kerajaan kuno, soal inisial D, atau malah soal Joy Boy. Akan menarik ketika nanti Robin membaca Poneglyph itu. Di negeri seperti Elbaf, memang tidak heran terdapat harta-harta legendaris seperti sebuah Poneglyph penting, karena negeri itu sangat besar dan memiliki kaitan erat dengan sejarah kerajaan kuno. Selain Poneglyph penting, di sana pun ada harta legendaris lain seperti buah iblis yang dikonsumsi oleh Loki dan benda-benda kuno lain yang nanti akan terungkap satu persatu. Di antara benda-benda kuno itu, ada juga beberapa senjata yang dikatakan merupakan senjata legendaris. Senjata-senjata tersebut juga ada berbagai ukuran. Ada yang ukurannya besar seukuran senjata raksasa, dan ada juga yang ukurannya kecil seukuran senjata manusia normal. Tentu setiap senjata itu diperuntukkan untuk ras-ras yang berbeda. Namun pihak kerajaan sengaja menyimpan senjata-senjata itu sampai ada orang-orang yang layak menggunakannya. Salah satu senjata legendaris raksasa kini sudah dimiliki oleh Loki. Terlihat di punggung Loki yang sedang terikat, dia memang membawa sebuah senjata di punggungnya. Jadi sebenarnya sebelum Loki membunuh Raja Elbaf, dia sudah diberi senjata legendaris oleh ayahnya itu. Namun Loki merasa itu tidak cukup. Dia menginginkan kekuatan tambahan sehingga dia pun membunuh Raja Elbaf yang merupakan ayahnya sendiri untuk mendapatkan buah iblis legendaris supaya kekuatannya semakin besar. Beralih ke tempat lain yang jauh dari Elbaf, diperlihatkan rumah sakit angkatan laut. Para anggota SWORD semuanya sudah pulih. Mereka juga dijenguk oleh Sengoku dan Suru. Para anggota SWORD yang ikut ke Pulau Hachinosu beberapa waktu yang lalu pun membahas soal pukulan Koby yang mampu menghancurkan lengan Pulau Avalokizarro. Menurut mereka, pukulan tersebut benar-benar luar biasa dan tidak ada yang menyangka Koby ternyata sekuat itu. Koby pun merasa malu saat mendengar semua pujian itu. Dia juga bilang bahwa dia sebenarnya masih belum menguasai pukulan tersebut secara sempurna, tapi dia akan terus berusaha untuk
menguasainya 100% menjadi lebih kuat lagi. Sengoku yang mendengar cerita tentang pukulan Kobe itu pun langsung tersenyum. Dia berkata bahwa Kobe benar-benar penerus dari Gar. Kemudian mereka mulai masuk ke topik utama pembicaraan tentang bagaimana cara untuk menyelamatkan Garp dari Pulau Hachinosu. Agar bisa melakukan hal ini, tentu mereka semua harus menyusun rencana yang sangat matang. Karena bukan hal mudah untuk masuk dan menolong Garp dari markas besar Yonkou Kurohige itu. Di sana Im-sama telah memerintahkan Gorosei untuk segera membentuk tim dalam mencari Vivi. Tim itu harus diisi oleh orang-orang yang bisa diandalkan, mulai dari para marinir, agen CP0 hingga kesatria suci. Sebab misi mencari Vivi sangat penting bagi Im-sama. Garling pun bertanya kepada para Gorosei lain mengapa Im-sama sangat menginginkan Vivi. Sebagai Gorosei baru, masih ada banyak hal yang belum diketahui oleh Garling. Gorosei lain pun akan menjelaskan bahwa itu ada hubungannya dengan Ratu Lily pada masa lalu. Garling tahu sedikit kisah tentang Lily. Dia merupakan pengkhianat dalam aliansi 20 kerajaan dan juga dalam dibalik tersebarnya poneglyph ke seluruh dunia. Rupanya dulu Ratu Lily mengonsumsi buah iblis Nikyu no Mi, yang sekarang buah iblis itu dimakan oleh Kuma. Pada masa lalu, berkat kekuatan buah iblis itulah, Lily bisa memindahkan poneglyph ke berbagai tempat yang ada di seluruh dunia. Karena kekuatan buah iblis Nikyu no Mi mampu menteleport berbagai objek, mulai dari benda hingga makhluk hidup. Namun, pengetahuan Garling mengenai Lily hanya sampai sana saja. Gorosei lain pun akan menjelaskan tentang berbagai hal lain yang lebih mendalam tentang Lily, sekaligus hubungan antara sang ratu itu dengan Im-sama. Garling berhak tahu tentang semua itu, karena sekarang dia sudah menjadi seorang Gorosei baru. Para Gorosei memang harus memahami sejarah dengan baik untuk membantu mereka dalam mengambil tindakan pada masa ini. Kembali ke Elbaf, diperlihatkan bahwa sedang terjadi kegemparan di suatu tempat. Kunci untuk membuka rantai Loki telah hilang diambil oleh seseorang. Beberapa raksasa yang menjaga kunci itu babak belur karena dikalahkan oleh orang misterius tersebut. Para raksasa yang menjaga kunci itu pun menjelaskan bahwa siapa yang mengambil kunci itu adalah seorang manusia, tapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan tidak bisa dihentikan. Hilangnya kunci itu menimbulkan kepanikan di seluruh kerajaan Elbaf karena akan berbahaya jika Loki sampai berhasil lepas. Para raksasa mulai mengumumkan peringatan darurat dan membentuk tim khusus untuk memburu pencuri kunci itu. Orang yang mencuri tersebut bukanlah Luffy, karena Luffy sekarang ini masih bersama dengan Loki di dunia bawah. Kita pun diperlihatkan siluet misterius dari seorang manusia yang sedang memikul kunci berukuran besar. Dia bergerak dengan sangat cepat dan saat ini sudah berada di dunia bawah Elbaf, di mana dia sedang menuju ke tempat Loki yang sedang dirantai. Loki dan Luffy pun sama-sama bisa merasakan melalui Kenbuchaku Haki bahwa ada seseorang yang sedang menuju ke tempat itu. Loki berkata, rupanya ada orang lain yang juga sedang datang ke sana. Dia pun bertanya, apakah itu teman Luffy? Namun Luffy menjawab, dari apa yang bisa dia rasakan, itu bukan salah satu dari temannya. Loki pun menjadi penasaran siapa lagi orang yang nekat mendatangi dunia bawah. Kemudian ketika aura kehadiran orang itu telah semakin dekat, Luffy dan Loki sama-sama bilang bahwa sosok yang datang ini benar-benar kuat. Luffy pun segera meningkatkan kewaspadaan karena kemungkinan besar yang akan muncul adalah musuh, sehingga pertarungan pun akan segera terjadi. Sosok misterius yang mencuri kunci rantai Loki itu ternyata adalah sosok legenda yang sudah lama bersembunyi. Dia adalah Golden Lion Shiki yang selama ini bersembunyi di suatu tempat di Pulau Elba. Dia berniat memulai aksi besarnya, dan untuk memulai aksi itu, dia membutuhkan anggota-anggota yang kuat. Rencananya, dia ingin melepas Loki dari rantai, kemudian merekrutnya karena Shiki membutuhkan raksasa kuat seperti Loki. Diketahui juga bahwa Kid dan Killer yang terdampar di pantai Pulau Elbaf sekarang sedang berada di kediaman Shiki. Tadinya Kid dan Killer dibawa ke penjara oleh para raksasa, tapi Shiki menyelamatkan mereka dari penjara dengan syarat mereka harus menjadi anggota Shiki. Kid memang pada awalnya tidak sudi menjadi bawahan orang lain, namun daripada dia dan Killer di penjara selamanya, akhirnya Kid pun menyetujui kesepakatan Shiki. Lagi pula saat ini bajak laut Kid sudah hancur, jadi tidak masalah untuk bergabung dengan bajak laut Shiki.